semuanya, aku Evianti Mugirahayu dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini aku ingin sharing ke kalian mengenai perkembangan peserta didik sekolah dasar sebagai bahan UAS aku. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke videonya. Apa itu perkembangan individu? Perkembangan yang kompleks artinya banyak faktor yang juga mempengaruhi dan terjalin dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, baik elemen bawaan maupun elemen pengalaman yang diperoleh dalam berinteraksi dengan lingkungan. Keduanya berkontribusi pada arah dan kecepatan tumbuh kembang anak. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertama, perubahan dalam arti perkembangan, terutama berakar pada unsur-unsur biologis. Pengalaman atau aktivitas khusus anak dapat menyebabkan perubahan pada orang yang bersangkutan. Yang kedua, perkembangan dapat mencakup perubahan baik struktur maupun fungsi. Perubahan struktur biasa mengacu pada perubahan fisik baik dalam ukuran dan bentuk. Sedangkan perubahan fungsi mengacu pada perubahan dalam hal aktivitas yang secara inheren terdapat dalam struktur fungsi tersebut. Ketiga, perubahan dalam arti perkembangan bersifat terpola, teratur, terorganisasi, dan dapat diprediksi. Yang keempat, perkembangan dapat bersifat unik bagi setiap individu. Menurut Centrock and Usain 1992-17 menyatakan bahwa each of us develop in certain ways like all other individuals, like some other individuals, and like no other individuals. Selanjutnya yang kelima, perubahan dalam arti perkembangan terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, keenam, perubahan dalam arti perkembangan dapat berlangsung sepanjang hayat, dari mulai sejak masa konsepsi hingga meninggal dunia. Perkembangan tidak hanya terbatas sampai dengan masa remaja, melainkan dapat berlanjut terus hingga seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip perkembangan? Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Perkembangan bukan hanya berkenan dengan aspek-aspek tertentu, tetapi menyangkut semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seseorang mungkin mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi, sedangkan kemampuan lainnya cukup rendah. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Anak bisa merangkak sebelum anak bisa berjalan. Anak bisa meraban sebelum anak bisa bicara, dan sebagainya. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Secara normal, perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasi-situasi tertentu dapat juga terjadi loncatan-loncatan. Selanjutnya yang terakhir, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkolerasi dengan aspek lainnya. Perkembangan kemampuan sosial berkembang sejajar dengan kemampuan berbahasa, kemampuan motorik sejajar dengan kemampuan pengamatan, dan lainnya. Apa saja aspek-aspek perkembangan pada anak? Yang pertama, kognitif. Kognitif perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada anak mulai usia 6-7 tahun. Selanjutnya yang kedua, fisik. Perkembangan fisik anak usia SD mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum menyangkut tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan serta perbedaan individual. Perubahan dalam proporsi mencakup perubahan tinggi dan berat badan. Yang ketiga, sosial. Perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3-5 tahun.
Anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah usia 11-12 tahun dan sangat pesat pada masa remaja 16-18 tahun. Selanjutnya yang keempat, bahasa. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Selanjutnya yang kelima, afektif. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dan yang terakhir, moral keagamaan. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi adalah dari waktu ke waktu kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai dari masa pertemuan sel ayah dan ibu atau masa konsepsi dan berakhir pada saat kematiannya. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, moral, dan keagamaan.